Ustadz Zaki Amrullah Al-Hafiz. Kemudian untuk witir yang 11 rakaat dipimpin oleh Ustadz Ridwan. Untuk Bilal, Bapak Muzaki dan Bapak Supiati Nur. Perlu juga kami sampaikan bahwa di masjid kita mengadakan iftar jama'i. Silahkan yang mau bergabung di setiap sore menjelang berbuka puasa. Dan juga panitia Ramadan insya Allah di 10 terakhir Ramadan mengadakan itikaf. Bagi Bapak Ibu yang hendak melaksanakan itikaf silahkan mendaftar karena sudah disiapkan di depan pintu masjid. Untuk posisi keuangan, penerimaan malam kemarin dari infak bapak-bapak dan ibu-ibu sebesar Rp1.157.000. Untuk pengeluaran Rp400.000, sehingga saldo akhir sampai dengan malam ini berjumlah Rp4.357.500. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid kita. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada warga Titian Kencana, baik warga RW 4 maupun RW 6 yang telah mensedekahkan nasi boxnya untuk berbuka puasa setiap sore. Insya Allah amal kebaikan Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tarawih dilaksanakan akan ada kultum yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Hamdas Ahmad Sodik. Alhamdulillah beliau sudah di antara kita. Untuk tema maksitum Ustadz, tapi di sini sudah ditulis 15 menit. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhanal kiram alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta karunia kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Kita berharap semoga karunia Allah kita dapat memaksimalkan diri kita untuk ibadah, untuk taqarrub kepada Allah selama bulan Ramadan, dan harapan yang terakhir kita semoga bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimakan oleh Allah, bahwa sebutan untuk bulan Ramadan itu begitu banyaknya. Syahrul Siyam, bulan puasa. Syahrul Qiyam, bulan untuk mengadakan tarawih. Syahrul Quran, bulan untuk mempelajari Al-Quran, dan banyak lagi. Dan yang terakhir yang diberikan tema kepada saya adalah bulan pelatihan jiwa. Sebetulnya di bulan Ramadan ini untuk puasa itu artinya kan menahan diri dari makan dan minum dan kebutuhan biologis dari waktu terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau hanya itu begitu ringannya, karena menurut teori bahwa anggota tubuh itu tahan sampai 40 sampai 70 hari, 45 sampai 70 hari secara umum manusia.
45 sampai 70 hari ketika tidak ada asupan makanan, minuman, itu masih tahan tubuh kita. Kalau hanya di negara kita hanya 12 jam, itu begitu ringannya, tidak ada beratnya kalau kita sadari. Bahkan di kita tuh relatif hanya singkat, hanya sekitar 12 jam. Ada negara-negara yang puasanya jauh lebih panjang. Untuk tahun ini, tahun 2025 ini, yang terpanjang itu di kawasan Eropa Utara, di kawasan Skandinavia, seperti di Swedia, Ethiopia, Yugoslavia, kemudian di negara-negara sana, Eropa Utara. Karena saat ini matahari berada di utara. Jadi matahari tenggelam itu di Swedia Utara. Laporan salah seorang mahasiswa yang sedang kuliah S3 di sana, itu jam 11 malam matahari baru tenggelam. Kemudian jam 2 pagi di kita, di sana sudah subuh. Artinya puasa itu sampai 20 jam. Kita bisa bayangkan 20 jam. Jam 2.30 itu sudah, kalau bahasa kita, imsak. 20 jam. Tapi orang-orang Islam yang di sana itu begitu kuatnya untuk melaksanakan itu semua. Jadi tidak ada keluhan. Artinya kalau hanya sekedar melaksanakan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan kebutuhan biologis selama 12 jam di negara kita, atau sekitar 14 jam di negara-negara sekitaran kita, itu relatif sangat ringan. Maka yang terberat justru yang disebutkan oleh materi, oleh panitia, pelatihan jiwa. Jadi intinya bahwa Ramadan ini sebetulnya adalah bulan pelatihan jiwa untuk membentuk jiwa-jiwa orang beragama, orang Islam. Lantas yang dibentuk apa? Menurut catatan saya ada beberapa hal yang dibentuk. Yang pertama adalah puasa ini menciptakan muslim-muslim yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kecuali untuk menyembah Allah, berbakti kepada Allah, beribadah dengan penuh keikhlasan semata-mata karena dorongan agama. Itu tujuannya. Lantas dari mana menunjukkan bahwa ikhlas? Kita lihat ibadah sholat misalnya. Kalau orang mau sholat, semua orang tahu dia sedang melaksanakan sholat. Apalagi kalau sholatnya berjamaah di masjid, apalagi kalau itu adalah seorang imam, semua orang tahu. Orang membaca Al-Quran, semua orang tahu dia sedang membaca Al-Quran. Karena apa? Membaca Al-Quran itu disunahkan terdengar suaranya. Jadi tidak hanya dalam hati. Orang berzikir juga tahu. Apalagi orang mau haji, hajinya mungkin masih 10 belasan tahun yang akan datang, tapi semua orang tahu, oh dia mau haji, meskipun kadang-kadang belum tentu berangkat haji. Karena ketika seperti tetangga saya, daftarnya bareng sama saya tahun 2011, saya berangkat tahun 2015, dia belum sampai berangkat dia sudah meninggal, tidak jadi melaksanakan haji. Padahal semua orang sudah dikasih tahu, sudah syukuran untuk nanti bakal pergi haji. Lah, kalau puasa beda. Kita di keramaian, kemacetan jalan yang luar biasa di Bekasi, Jakarta ini, kita tidak tahu siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Di terminal, di bandara, di stasiun, di mal, ketika orang begitu sibuknya di siang hari yang terik panas, kita tidak pernah tahu siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Hari ini pun yakin saya, bapak-bapak yakin bahwa saya kalau siang tadi nggak berpuasa juga nggak, karena beberapa tahun lalu saya pernah beberapa kali terhalang puasa, tapi alhamdulillah malam sering adakan tausiah begini, dan nggak ada yang tahu bahwa saya siang tadi nggak puasa. Ini bedanya ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Hanya orang-orang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah untuk
mencegah makan dan minum dan kebutuhan biologis untuk waktu tertentu yang rela untuk melaksanakan itu semua. Maka puasa ini sejatinya adalah dalam rangka untuk menciptakan pribadi-pribadi muslim yang ikhlas mukhlisin, semata-mata beribadah mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Ramadan ini adalah, puasa ini adalah dalam rangka untuk seseorang bisa mencegah emosi, melatih jiwanya untuk tidak gampang emosi. Hari ini, saat sekarang ini, posisi atau kehidupan yang begitu ketat menjadikan orang mudah sekali, gampang sekali untuk terbakar emosinya. Kita lihat di jalanan, yang bukan yang kuat, bukan yang lemah, ketika tertekan sedikit saja emosinya luar biasa. Tetapi khusus orang berpuasa dicegah. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, fa in sabahu akhatun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun, 2 kali. Apabila ada seseorang di antara kalian yang memancing emosi kita untuk meledak, memancing kita untuk gampang emosi, marah, atau untuk mencelakai kita, maka kalau kalian sedang berpuasa, katakan, maaf, sejatinya aku hari ini sedang berpuasa. Bahkan dikatakan sampai 2 kali dalam hadis sahih tersebut, sedang berpuasa. Artinya tahan emosinya agar jangan meledak emosinya, karena sedang berpuasa. Ini sekaligus melatih jiwa kita untuk meredakan emosi, tidak gampang emosi. Ini kan begitu luar biasa, dan ini adalah salah satu syarat untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Kita tahu bahwa target daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa adalah wa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Yang disebut orang bertakwa, targetnya orang berpuasa adalah orang yang bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang yang menahan emosi. Ini luar biasa, karena sejatinya menahan emosi itu sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan beberapa hadis disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, la syaddid bil sur'ati wa masyadid alladzi yamliku nafsu indal hisab. Jadi Rasul mengatakan bahwa yang disebut orang yang kuat itu bukan kuat karena dia perkasa, karena dia berkelahi selalu menang, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri, menahan amarahnya ketika sedang emosi. Ini yang luar biasa, menahan amarah. Ini hal yang biasa, luar biasa. Bahkan sebuah hadis yang lain, Rasulullah dalam riwayat Abu Darda, Rasulullah disebutkan, dallani ala amalin yudkhilin jannah qala la tasab. Jadi, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah bagaimana jalannya agar aku bisa masuk surga. Maka Rasulullah katakan, jangan marah, jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah marah. Ini yang luar biasa. Apalagi kalau status sosial kita lebih tinggi, badan kita lebih besar, menghadapi orang-orang yang relatif lebih kecil atau relatif status lebih rendah, kita gampang sekali emosi. Maka yang terbaik ketika berpuasa adalah redakan emosi, jangan mudah marah. Kemudian hadis lain disebutkan juga, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari api neraka, maka la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, bagimu akan masuk surga. Ini luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, latih jiwa kita untuk menahan emosi kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadikan kita gampang emosi, redakan diri kita
dengan puasa insya Allah kita bisa menahan emosi, menahan amarah. Kemudian yang disebutkan pelatihan jiwa adalah diantaranya tidak sombong dengan ketaatan. Jadi ada orang-orang yang merasa ketika dia beribadah lebih baik dari yang lain, atau benar-benar merasa dirinya yang paling bertakwa, sehingga sering kita sebut dia ahli neraka, dia ahli bid'ah dan sebagainya, dia tukang sesat. Ini ada satu catatan tersendiri dalam puasa ini. Ada satu hadis yang tidak dibenarkan melakukan itu. Sebuah hadis diambil dari sahabat Ibnu Malik, riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Rasul mengatakan kunna nusawiru. Ibnu Malik mengatakan kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lam yu'ib bis-shaimi 'alal muftiri walal muftiri 'alal shaimi. Janganlah, kata Rasulullah, ketika itu Ibnu Malik berjalan bersama Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan bahwa janganlah seorang yang berpuasa meremehkan orang yang tidak berpuasa. Sementara jangan pula orang yang tidak berpuasa menghina atau meremehkan orang yang berpuasa. Ini adalah pelatihan bagi kita. Seberapapun kita taatnya, seberapapun kita tahu bahwa orang lain itu tidak ada ketaatan, tapi jangan pernah merasa diri lebih taat daripada yang lain. Karena ini sesuatu yang tidak boleh. Padahal disebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-32, Rasul mengatakan, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusahum, huwa a'lamu biman-ittaqa." Janganlah engkau membenci orang lain atau menghina orang lain atau menganggap dirimu lebih suci dari yang lain. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu lebih suci dari yang lain. Huwa a'lamu biman-ittaqa. Dialah Allah yang paling tahu tingkat ketakwaan seseorang. Jadi tidak boleh merasa, meskipun dia seorang ustadz, meskipun dia seorang hafidz Al-Quran, meskipun dia seorang penceramah, meskipun dia seorang imam, yang di belakangnya begitu banyak orang, tetapi tidak dibenarkan merasa dirinya lebih baik, lebih bertakwa dari yang lain. Bahkan Imam At-Tabari mengatakan, ketika kita bertemu dengan orang ini, anggaplah dirimu lebih rendah, selalu merasa lebih rendah dari orang yang pernah kita ketemu. Itulah jiwa yang dikehendaki dari bulan Ramadan ini. Kemudian juga puasa ini melatih kejujuran. Kenapa? Dalam sebuah hadis sahih sahabat Abu Hurairah dari Imam Bukhari, Rasul mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu untuk menghindari kata-kata bohong, perbuatan-perbuatan yang bohong, maka sejatinya Allah tidak butuh kepada tindakan kita yang menahan lapar dan menahan dahaga. Artinya orang yang berpuasa sementara sifat sombongnya masih keluar, perbuatan sombongnya, perbuatan tidak jujurnya masih keluar, maka sesungguhnya Allah tidak butuh perbuatan menahan marahmu. Allah lebih suka orang yang menahan orang yang suka orang berbicara dengan baik, orang yang suka dengan puasa, tapi puasa itu tidak merasa bahwa dia merasa sombong dengan puasanya, sombong dengan segala hal. Itu tidak dibenarkan dalam hadis tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dan masih ada beberapa, tapi mungkin karena dibatasi Pak Harno tadi ya 15 menit, udah 15 menit, satu lagi, bahwa orang berpuasa itu harus hatinya lebih halus dan lebih lembut. Kenapa? Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfathu wa la yashabu." Ketika seseorang sedang berpuasa pada hari itu, maka jangan pernah berteriak-teriak, jangan pernah berkata-kata bohong, dan jangan pernah mencaci maki orang lain. Ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita tetap dalam kelembutan. Dan ketika kita biasa dilatih dengan kelembutan, ketika puasa 1 bulan penuh, insya Allah ketika keluar bulan Ramadan, hati kita pun menjadi lembut. Bahkan sebuah hadis
dari sahabat, dari Bunda Aisyah, riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rafiq fil amri kullah. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan. Maka sebaiknya jadi lembut dalam segala hal. Dalam segala hal kelembutan itu menjadi yang terpenting. Kemudian mayuhramur rifqo yahramur khaira. Barang siapa yang tidak bisa berlemah lembut dalam keseharian, sesungguhnya dia juga tidak bisa berbuat baik. Jamaah salat yang dimuliakan Allah, mungkin karena keterbatasan waktu juga, semoga yang sedikit ini menjadi bahan renungan bersama, bahwa sejatinya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga serta kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi lebih dari itu. Sebagaimana ditunjukkan oleh panitia bahwa sejatinya puasa ini adalah untuk melatih jiwa-jiwa kita, di antara jiwa-jiwa yang ikhlas, jiwa-jiwa yang tidak sombong, jiwa-jiwa yang tidak merasa diri lebih baik dari yang lain. Bahkan para ulama mengatakan ketika bertemu orang, jadikan seolah-olah kalian ini lebih buruk dari orang yang pernah kita ketahui, kita ketemu dengan dia. Dengan ini semoga jiwa yang mengalami Ramadan ini insya Allah menjadi jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadikan pelajaran yang terbaik, istimewa dari Rasul Pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.